anak-anak muda itu menurut gua kayak lebih berani mengambil pilihan, gue mau kayak begini, gue mau terlihat seperti ini. Mungkin diawali dengan komunitas-komunitas kecil, lingkaran-lingkaran kecil itu bisa menjadi personal branding ya kan. Konsep amati tiru modifikasi itu sebetulnya bagus untuk lu mengejar sesuatu. Oke. Tapi tuh banyak kan kejadian tuh ketika anak-anak Gen Z, kita bilang dulu ya, kita Gen Z, anak-anak muda ini ketika ingin personal branding tuh dia takut, Kang. Halo, ketemu lagi sama saya Motus dan masih bersama Bang Oji. Siap. Bang Oji, nah ini kita mau ngobrol lagi kesana kesini. Masih seputar anak muda tentunya Ji ya. Wis, pasti ya Kang. Karena biar saya kebawa muda lah biar kayak Oji. Karena masih muda Kang. Iya masih muda. Ini cuman chat aja ketumpahan chat ini. Iya, ini emang modelnya aja Kang. Udah ya. Gitu. Preferensi orang beda-beda lah. Anak muda tuh ya nggak menjudge lah Kang. Oh ya? Iya. Gitu, apalagi pilihan masing-masing gitu. Soal warna rambut, warna baju, style segala macam. Gitu. Nah ini buat ngobrol-ngobrol nih, Ji, kan gue juga pengen tahu ya kayak apa di anak muda itu apa ya tadi lu cerita bahwa ternyata preferensinya banyak apa semua gitu. Kan yang gue lihat ya anak-anak muda itu menurut gue kayak lebih berani mengambil pilihan, gue mau kayak begini, gue mau terlihat seperti ini, gue nggak mau sama gitu. Gimana Ji, ceritain coba lu. Iya, sebenarnya tuh anak muda ini tuh banyak Kang rencananya gitu, planningnya. Ibaratnya banyak wacana tapi nggak jadi-jadi Kang. Gitu. Misalnya kita kayak mau buat ini, buat sesuatu. Contohnya tuh kayak personal branding segala macam. Tapi kayak kita tuh bingung ngemasnya. Itu sih salah satu keresahan anak muda sih. Keresahan anak muda ya. Bener. Personal branding itu kan sebenarnya penting ya untuk apalagi karir kedepannya. Gitu. Apalagi di zaman digital, kreatif segala macam, modernisasi. Personal branding kan penting banget nih Kang. Gitu ya. Ini sih keresahan kita sih Kang yang mau kita diskusikan lah nih bersama kamu tuh. Gitu. Gimana sih Kang nih definisi dari personal branding itu sendiri nih? Ya sebetulnya personal branding itu dimulai itu kira-kira kapan ya? Rasa-rasanya saya sih itu emang mungkin kalau di luar ya itu tahun 70-an sih ya bahwa sebetulnya ini kan sebenarnya berawal dari branding produk sih. Bahwa sebuah produk itu punya branding tuh gini, jadi kita semua punya nama, tapi ketika nama itu dijejer, nah ini kalau misalnya ada yang membedakan apa sih khas dari nama itu. Nah, makanya dibutuhkan semacam penanda lebih dari sekedar nama gitu. Nah itu mulai untuk produk awalnya, kemudian dari produk itu mulai muncul dalam profesi. Ini Ji, kayak orang apa, lu dikenal sebagai apa, lu ternyata gitu, dia mah jagoan masak tuh. Nah, itu kan bisa jadi dulunya mah nggak sengaja tuh. Iya, tiba-tiba kayak kecemplung mungkin. Terus disematkan oleh publik, nah jadi nempel. Oji mana? Itu loh, Oji yang suka ngegebukin orang tuh. Wah, berarti lu sering gitu, jadi sampai orang mengenal. Nah, ketika ada istilah orang mengenal lu dengan ini, akhirnya mulai muncul kebutuhan, berarti saya bisa dong merancang supaya orang mengenal saya sebagai Anu gitu. Nah itulah, jadi sekarang dibalik, lu pengen dikenal oleh publik sebagai apa, terus lu melakukan apa untuk supaya orang mengenal itu. Nah itulah. Itu tuh yang menjadi permasalahan nih Kang anak muda. Kita tuh sebenarnya banyak yang dikerjain nih Kang. Gitu. Tapi apa ya namanya? Salah satu kekurangannya nih ya, kekurangan mungkin dari kita Gen Z ini nggak fokus gitu. Jadi ini mau sini kita ambil semua. Jadi personal branding ini sendiri nih yang tidak menjadi fokus jadi itu. Ibaratnya kita mau branding personal, cuman nggak jadi branding. Iya. Nah ini kalau tadi lu bilang itu kelemahan Gen Z, nih
gue harus kasih tahu dulu kalau ya. Oke. Ke teman-teman angkatan generasi Z lo itu. Sebetulnya itu bukan kelemahan. Oke, gimana tuh Kang? Jadi memang di usia tertentu di generasi di angkatan lo itu tuh memang fase sedang mencari sebetulnya. Dan fase mencari itu yang pertama ya pasti bosenan. Atau ini belum beres sudah pindahin ke situ. Iya, memang fasenya begitu, icip-icip. Oke. Jadi kalau lu inget-inget aja pas iya kenapa gue begini, itu disebut masa pencarian. Nah masa pencarian ini Ji, lu akan bisa jadi lu pindah-pindah patron atau lu pindah-pindah ngefans seseorang gitu. Iya, itu salah satu contohnya ya. Tiba-tiba lu lagi seneng ini, lu bisa tuh ngeliat ini langsung ngomong, wah gila nih orang seseorang banget nih buat gua gini-gini. Oke. Tapi sebulan kemudian lu ketemu yang lain, wah ini orang ini nih. Jadi dia mana sih sebenarnya gitu. Nah itu nggak bisa digituin. Oke. Bahkan hobi itu bisa tiba-tiba yang, wah ngeliat sini kayak seru ya. Sepeda-sepedahan ikutan sepeda. Nanti bisa tuker lagi tuh. Sama akhirnya, lu mau dikenal sebagai apa sih? Personal branding. Kok gampang? Kayak tadi lu bilang nggak kelar. Bukannya nggak kelar, dia memang prosesnya lagi mesti dicari. Memang fasenya. Bahkan lu pengen tadi tuh dan outlook mau terlihat seperti apa, itu lu menurut gua itu lebih ekstrim. Apalagi cewek ya, itu lebih ekstrim untuk mengeksplor gua tuh yang mana sih gitu. Iya. Iya, memang fasenya begitu. Bener. Dan nanti akan ada masa di mana dia lama-lama membentuk. Mulai tuh, oh ternyata gua tuh kesini. Oh ternyata gua sukanya hanya di sini. Iya memang ada. Kecuali lu gitu terus tuh. Harusnya fase bergeser masih aja tuh. Itu tuh mungkin nggak tahu tuh kayak gitu tuh. Itu sih. Nah itu tapi kalau menurut gue ya istilah gue sih nyebutnya itu orang selalu ngecapnya lu kayak bosenan ya gitu. Karena jadi gini, jangan salah juga gini Ji, lu merasa Gen Z kayak begitu, itu mah penamaan. Di zaman gua muda seumur lu, zaman itu nggak ada istilah Gen Z ya. Oke, iya betul. Tetap mengalami itu, hanya waktu itu nggak ada tuh apa pengklasifikasian bahwa lu Gen Z, tapi enggak di umur gua sama kayak lu, sama aja ya Kang ya sebenarnya. Bisa tiba-tiba, wah itu gara-gara ngelihat senior orang itu main basket kayaknya keren banget deh. Itu bisa tiba-tiba gue jadi anak basket tuh. Wih, gitu kan? Iya, tiba-tiba nih, wah ini lebih keren tuh, anak gunung, pakai flanel, pakai jeans. Set aja bisa pindah tuh. Itu bisa tiba-tiba gue minta emak gue beliin flanel. Jadi kayak, lu perasaan kemarin, iya itulah. Oke, berarti dari dulu pun anak muda ini gampang galau ya Kang ya? Iya kan memang umur. Maksudnya gini, itu tuh memang memang fase umur. Jadi di umur itulah memang kita lagi mencari patron. Sebelum itu, Ji, sebelum lu tadi mencari patron, itu umur-umur di mana lu itu jadi nyebutnya gini, lu mencari hal yang sebenarnya benar, salah, boleh, nggak boleh. Nah itu tuh di saat itulah lu mulai kadang suka berontak sama orang tua lu tuh. Nah itu tuh umur-umur SMP tuh. Wah tuh rebel-rebelnya deh. Nah dari SMP ke SMA, lu mulai fasenya mencari pembentukan setelah rebel. Sebenarnya gua mau cari yang, nah itu cari patron. Nanti di kuliah itu sebenarnya lu udah fase agak fokus tuh. Udah mulai fokus nih ya. Iya. Gitu. Berarti fase kuliah ya umur 20-an ke atas lah ya Kang. Iya. 19 ya gitulah ya Kang. Makanya kalau gua ngeliat buat anak-anak kayak SMA itu memang menurut gua bagusnya itu adalah itu momen-momen di mana lu memang explore lu tuh sebenarnya suka di mana dan lu kuat di mana gitu. Iya, eksplorasi diri lah. Benar sih. Ya itu mulai tuh yang dulu coba dari mulai ikutan silat, ikutan ini atlet, tiba-tiba main gitar. Pas SMA lu mulai kayak dapat patron yang lu suka adalah gitaris, terus ya itu bisa lu kuliah jadi anak band tuh, gitu. Mungkin jadi bintang lah ya Kang. Nanti dari situ pas lu kuliah, lu udah mulai spesifik, itu bukannya nggak mungkin, lu akan tahu
ternyata gue gitar tapi gue jazz gitu. Nah jadi udah lebih spesifik lagi. Bener. Dan pada saat itu kuliah lu udah tahu bahwa begini, itu bukan yang nggak mungkin. Saking lu cepet ininya ya, solid dengan tadi kepengen lu itu kuliah belum keluar, nggak gue mau keluar aja, gue mau jadi gitaris. Itu mungkin, nah gitu. Bahaya nih emang nih Genzi ini. Nah tinggal gini, di era di fase tadi lu mencari itu, menurut gua lu sadar bahwa oh ini fase pembentukan gua nih menuju ke sana gitu. Nah berarti lu harus pilih patronnya, pilih orangnya, pilih sosoknya yang lu idolakan. Ya itu menentukan tuh. Tiba-tiba lu milih yang agak belok aja, ikut belok tuh lo. Iya. Tentunya dengan preferensi sendiri ya Kang ya? Iya pasti. Tapi kalau ikut-ikutan temen gimana tuh Kang jadinya tuh? Iya ada juga, kan gini ya, ikut-ikutan teman tuh kan, jadi enaknya di Indonesia, kita itu tuh masih guyup lah, nongkrong. Di barat itu udah ngeri, Ji. Di barat itu tuh, mereka tuh sudah kulturnya adalah ya gua di rumah aja belajar gua keluar hanya untuk sekolah. Jadi kita mah bisa loh ada nongkrong doang, kenalan, lo di pengkolan tuh bisa gampang gitu ya. Nah di sana enggak. Masih saling terkoneksi lah ya. Masih, dan itu menurut gua harus dijaga lah kultur nongkrong itu karena itu yang bisa mengimbangi digital tadi. Karena kalau lu udah terjerumus di digital doang, lu tuh kayak punya dunia sendiri tuh gawat betul itu. Nah tapi balik kayak tadi, nongkrong itu memang sebetulnya awalnya adalah aktualisasi. Kan lu nggak kepengen FOMO dong. Ini geng gua atau kampus gua lagi apa gitu. Dari situ nanti mulai kentara tuh. Ternyata tempat tongkrongan gua ini sukanya ngebahas ini ya udah. Baru lu ikutin. Lu pulang, lu belajar supaya nanti gue bisa nimbrung, gitu. Apalagi biasanya kalau dari situ tiba-tiba nih, gue nggak tahu sih ada apa nggak umum. Kalau dulu gue ada tuh alumni atau senior ikut tongkrong, kita kayak wah. Bahasa dulunya tuh poster ya Kang ya? Poster apa? Yang ikut-ikutan gitu. Poster-poster itu. Iya. Tapi berarti sebenarnya poster itu maksudnya dalam bidang personal ya itu nggak masalah ya kalau untuk awal ya Kang ya, kayak ikut-ikutan temen gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Nggak. Dan jangan juga dibilang kayak wah lu belum punya identitas diri lu, jangan gitu. Sebetulnya ya enggak lah, itu kan pada proses gitu. Iya proses. Nggak bisa dipaksa. Ada gini, kalau tadi lu bilang poster ya, bahkan dari waktu gua kuliah, kuliah loh. Kuliah kan udah ini ya. Kuliah itu gue tuh di Bandung bergaul dengan teman-teman gue yang ngeband tapi musiknya hardcore metal. Gitu. Terus waktu itu karena gue seni rupa ya, gue tuh sebenarnya tertarik dengan desain kaos gitu loh. Gila gue nih hardcore tuh seru banget ya. Ininya bagus gitu loh, kayaknya keren apa gitu loh. Dan gue tuh pengen punya dan gue pengen pakai karena emang lu tahu bandnya? Ya nggak tahu, tapi akhirnya gue kena korban poser. Gue dibilang bahwa wah lu poser lo gitu. Make doang tapi lu nggak tahu apa yang lu pakai gitu. Ya balik lagi ya kalau dicap gitu kan gue harusnya kan jadi sedih gitu ya. Tapi buat gue karena gue sadar waktu itu gue nggak perlu membela diri, gue cuma dalam hati gue loh memang karena gue suka desain ya, wis bagaimana bagus. Nggak tahu ya karena waktu itu gue ngerasa tulisan-tulisan band hardcore tuh menarik ya Kang. Menarik. Dan hitam putih doang, jadi beda lah. Minimalis. Bener. Apalagi Kang Motol ini sebelumnya di Jakarta terus ke Bandung. Iya. Mungkin ada show culture sedikit lah ya. Betul. Nah dan waktu itu ya, bener Ji, lo bilang. Waktu gue di Jakarta, seinget gue nggak ada di Jakarta itu ada lah band heavy metal itu, tapi sampai ada kelompok itu kayaknya nggak ada. Dan itu jangan salah Ji, di Bandung itu ada namanya Taman Maluku gitu ya. Itu tuh memang tempat pada bikin pertunjukan, konser
itu sampai dagang merchandise, fotokopian doang, kaos. Dan itu dari sejak itu anak Bandung tuh udah branding sendiri. Jadi brandingnya nggak cuman sebagai personal karena dia anak metal, tapi sudah komunal. Jadi kelompok lu udah sampai yang gila ini solid banget yang ternyata ketika ngobrol ini hari-harinya dia dagang kain, ya kembali normal gitu. Tapi pas di hari Sabtu Minggu sore itu kumpul tuh dengan atribut yang gue bilang buset. Mungkin diawali dengan komunitas-komunitas kecil, lingkaran-lingkaran kecil itu bisa menjadi personal branding ya Kang ya. Gitu. Bahkan pun sampai sekarang Bandung masih terkenal gitu dengan seni-seninya, dengan bandnya, musiknya. Ya betul. Apa band Bandung, ada ngecap lah. Nah itu benar Ji. Jadi sebetulnya kalau tadi lu tanya tentang personal branding, ada juga communal branding tuh ada juga. Jadi kelompok. Nah kelompok itu ya sekelompok orang tapi dengan branding yang sama atau setipe, segaya gitu ya. Akhirnya kecap tuh. Wah, contoh misalkan gini, zaman gue nih ya, itu kalau lu udah seneng musik, ngikutin musik sampai lu hafal album-album gitu ya, terus seneng ngumpul dan gaya lu asik, kekinian, itu dicap sama sebuah TV disebut anak nongkrong MTV. MTV. Jadi bahwa lu suka musik itu satu hal. Tapi lu belum sampai disebut anak nongkrong kalau lu belum nonton MTV. Belum nonton MTV. Itu kan ajakan sebuah brand. Lu kalau lu bawa dicap, wah akhirnya ngikut tuh kita. Wah sial. Akhirnya gue terpaksa pingin tahu band ini lagunya apa aja, albumnya apa, karena apa? Ini gawat nih kalau tadi ada acara-acara gue nggak tahu gitu. Ya FOMO zaman itu FOMO-nya begitu FOMO-nya gitu. Tapi FOMO dalam artian positif ya Kang ya? Iya, positif. Tidak ada yang jelek, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang ngaco lah. Maksudnya kan dengan FOMO ini menimbulkan kreativitas tersendiri. Ketika dia melihat band, lagu-lagu, oh kayak gue pengen deh seperti itu, band itu ya kan. Gue pengen bikin deh. Nah salah satunya tuh di era itu, Oasis. Ini kan lagi rame nih, reuni. Reuni. Itu kan band era MTV itu. MTV masuk itu Jakarta itu panas sih, tapi pakai jaket itu, overcoat itu berasa kacamata coklat kayak Oasis banget, rambut ke depan. Hanya ingin menunjukkan gue adalah part of communal branding dari anak-anak Oasis, kira-kira gitu. Nah kalau yang ini nih, kalau yang apa, lu suka ke Plaza Senayan nggak? Kurang sih. Kurang ya. Nah. Ya mungkin gara-gara memang itu bukan generasi lo. Itu kalau di Plaza Senayan ada sebuah kafe yang agak dekat dengan teras. Itu tuh banyak sering motor Harley nongkrong di situ. Itu kalau lu lihat itu umurnya mungkin di atas lebih tua dari gua. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang berduit, sudah bisa beli motor dengan modifikasi dandannya Harley, tapi ya Harley Indonesia ya, maksudnya apa Indonesia lah. Nah jadi kalau saya mau jadi bagian dari mereka, ya gue harus pakai sepatu boots dan ikat. Nah itu gue harus terjun ke komunal branding tadi. Nah itu si Harley Davidson, ya itu kan proses panjang ya. Sampai akhirnya lu bisa menjadi anak Harley apa. Panjang terus sejarahnya nih Kang nih kalau diceritain nih. Panjang. Nah itu, tapi itu contoh. Jadi tadi contohnya adalah anak nongkrong MTV. Nah sekarang gua nggak tahu, kalau anak sekarang kan lebih variatif ya, maksudnya. Variatif sekali ya. Dibilang anak TV udah nggak mungkin. Iya kan, maksudnya lu TV juga jarang nonton TV kali. Mungkin makanya dari situ tuh muncul generasi kali ya Kang ya. Karena saking banyaknya variabel-variabel ini, jadi menimbulkan apa sih yang general nih gitu. Jadi kan nggak mungkin kan zaman kita ini di sini tuh zamannya bola kan nggak mungkin gitu. Zamannya band nggak mungkin. Sangat variabel. Iya bisa gitu.
Gitu. Mungkin dari situ sih Kang ya. Ya. Balik lagi ke personal branding tuh. Apa sih Kang sebenarnya nih manfaat dari personal branding ini sendiri nih? Oh ya, wah itu ya, ini pertanyaan bagus nih. Personal branding adakah manfaatnya? Atau kalau saya nggak melakukan itu sebenarnya saya rugi atau tidak gitu kira-kira? Yeah. Jadi gini, personal branding itu sebetulnya kalau menurut gue ya, itu memang ada dibutuhkan ketika memang tadi itu lu berada dalam sebuah kompetisi tidak langsung atau persaingan di mana memang ya tadi itu ini nama yang muncul terlalu banyak sebagai profesi terlalu umum, lah terus pembedanya apa? Nah disitulah lu butuh tanda kutip ya pembeda atau hal yang unik yang bisa atau penanda ketika lu si Oji mah gini, lu kalau mau tentang ini mah mending si Oji. Lu kalau mau turun ke jalan mah mau aja. Nah kayak gitu. Jadi itu yang menjadi yang penting. Tapi kalau lu katakanlah secara profesi atau aktivitas dan lu tidak butuh persaingan atau kompetisi, nggak penting-penting amat personal branding. Karena gini ya, ketika ada istilah branding, sebetulnya itu tuh lu melakukan effort, waktu, konsep, strategi untuk mendorong si gagasan kesan tadi atas lu gitu loh. Nah itu tuh bahkan kadang lu harus keluar uang supaya membangun si branding dari personality lu. Lah kan kebayang kalau setiap orang harus melakukan itu. Itu kan susah ya. Tapi kalau misalkan gua ada di dalam sebuah kelompok 200 orang, PNS semua, yang namanya PNS kan seragam semua, aturannya sama, semua sama. Pertanyaannya terus gue harus muncul di antara ini bagaimana nih? Supaya bos gue bisa ngelihat, supaya eselon 2, eselon 1 gue bisa mengenali gue bahwa gue punya kelebihan, gue jago musik loh. Di antara itu, nah kan gue harus ada proses branding atas personality gue yang suka musik. PNS jago musik nih. Jarang dong. Jarang. Zaman dulu tuh susah Ji. Artinya apa? Gua harus nunggu ada acara kumpul-kumpul bersama. Sampai ada acara panggung dan harus naik ke panggung. Semuanya nyanyi lagu kemesraan. Wah, gua mau yang lain. Gua mau jazz. Semata-mata gua mau menunjukkan ada yang beda nih dari personality gua. Oke, silakan nyanyi. Oke, kita nyanyi semua kemesraan. Tiba-tiba gue improve gitar, teng. Jago, beda nih. Zaman dulu. Hari ini udah gak susah. Lu PNS, lu mau gitu, pasang aja TikTok. Ini contoh ya teman-teman, bukan saya PNS ya. Bukan ngajarin ini ya. Contoh, bukan saya PNS nih. Ya, contohin aja. Lanjut Kang. Nah itu saya ngelihat. Bayangin ibu-ibu PNS, pakai baju PNS, pakai jilbab, main drum. Dan yang band apa? Slipknot. Itu kan kayak, nah menurut gua itu pembeda. Sejak itu kan langsung jadi, wah ini, nah itu tuh personal. Nah kalau misalkan itu ternyata dilakukan dalam rangka mendorong secara karakter, secara ini, nah itu masuk tuh personal branding tuh. Kira-kira gitu. Karena dia sebetulnya kan gini, lah kalau emang cuma lu mau menunjukkan lu bisa main drum, ya nggak perlu pakai seragam PNS dong, kan gitu. Nggak perlu nunjukin siapa lu gitu. Atau ada guru pakai baju guru nih, di kelas sama anak SMP nari bareng, itu kan iya mau menunjukkan saya guru bersama. Pembeda. Tapi menurut gua itulah. Nah pertanyaan abis itu apa? Ternyata dia buka sanggar tari. Nah masuk tuh kan barang tuh. Kira-kira gitu. Tapi itu apakah personal branding ini harus beda kan? Enggak juga. Kalau misalkan gua pengen mengikuti hal yang sama, tapi di daerah gua bukan di daerah dia, ya mungkin bisa dipakai tuh. Aku juga mau kayak gitu, cobain deh, boleh aja. Tapi balik lagi, ini hanya untuk yang lu pingin muncul di antara hal yang seragam. Tapi kalau misalkan lu bekerja di balik layar, buat apa personal branding? Misalnya nih, ternyata pekerjaan hari-hari lu adalah koki atau tukang masak di sebuah restoran. Yang sebenarnya lu nggak butuh pembeda.
Ya gue mah datang pagi begini terus masak ya. Terus ngapain lu personal branding? Gue aja jebret. Jangan-jangan lu nggak mandi juga nggak apa-apa ya, nggak nyisir bodo amat ya. Gue di belakang layar kok gitu. Atau misalkan lu profesinya editor, ya kan lu nggak ketemu orang, lu nggak ketemu klien. Ngapain gue mesti personal branding? Alah gue diem aja. Kerjaan datang sendiri dan orang akan minta edit ke gue kok gitu. Nggak perlu pembeda. Oke. Terus tiba-tiba ada yang mulai gelisah nih seorang editor bahwa oh tapi kan gue bisa ngedit yang beda dari yang lain apa semua gitu. Caranya gimana? Gue akan bikin signature di setiap editing gue. Ada apanya. Nah ini ketika lu melakukan ini secara sadar dan lu melakukan berubah, berarti lu ada proses branding. Berarti lu pengen muncul. Berarti lu pengen terlihat siapa lu sebagai saya tuh bukan editor sembarangan loh. Nah, udah lain berarti. Udah masuk tuh. Sudah masuk bahwa dia melakukan itu. Nah, apakah itu harus ya? Balik lagi tidak harus. Jadi gue melihatnya dibilang penting, tidak penting, perlu, tidak perlu, tergantung lu saat itu ada di mana. Dan menurut gue kalau lu ternyata emang nggak butuh ya, karena balik lagi branding itu effort. Effort itu. Sangat effort ya? Nggak cuma effort, lu costly, lu pasti, lu nggak mungkin lah kalau lu branding. Baju lu itu aja, wah itu tuh problem tuh. Jadi ada kayak konser, wah ini kemarin gue udah pakai baju, itu kan, aduh. Mikirin branding buat diri sendiri kan itu tuh masuk effort kan, berpikir ya kan? Pasti. Bener. Ya kira-kira itu apa? Oh berarti nggak mesti apa namanya beda ya Kang, sama pun nggak masalah, cuman berkarakter mungkin ya, gitu. Jangan plek-plekan lah ngikutin orang gitu. Nah takutnya gini, kalau ngikutin orang, lu akan di branding sebagai lu mah KW-nya si Anu. Iya. Aduh pegel kan lu. Iya benar. Lu mirip banget si ini sih. Aduh. Yang penting tuh ATM Kang. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu juga, nah ini satu hal nih. Jangan amati, tiru, plek-plekan. Nah ini juga satu hal nih Ji. Gimana tuh? Jadi konsep amati, tiru, modifikasi itu sebetulnya bagus untuk lu mengejar sesuatu. Kenapa itu dilakukan? Semata-mata supaya lu mempercepat proses. Misalnya begini, lu pengen jadi apa misalnya? Lu mau jadi apa misalnya? Apa sih sekarang yang lagi target misalnya? Ada nggak? Diplomat. Gue mau jadi diplomat. Terus kan lu kalau ngelihat atau lu belajar sendiri itu prosesnya kan lama Ji. Iya, benar. Lu harus ada patron atau sosok yang lu idolakan. Kang Motul contohnya. Misalnya gue diplomat ya, gue diplomat handal deh. Terus lu ini gue. Sebetulnya yang lu lakukan adalah lu mengamati gue. Iya kan? Itu tuh shortcut sebetulnya. Kalau nggak ada gua, mau nggak mau, lu harus baca buku, bagaimana menjadi seorang diplomat, bagaimana cara negosiasi. Ini kan lu belajar semua dan itu prosesnya bisa jadi lama sekali. Katakanlah lu butuh 10 tahun untuk menjadi itu. Tiba-tiba lu ngeliat ada patron namanya Motul nih, seorang diplomat muda handal katanya gitu. Bisa jadi dengan lu memperhatikan, dengan lu mengamati sosok ini, yang tadi 10 tahun lu proses, tiba-tiba lu udah setengah jalan nih. Nah, itulah yang disebut dengan konsep ATM tadi. Lu amati, nih dia kenapa ya kok bisa canggih ya ketika nego. Terus lu modifikasi. Karena gua belum menjadi diplomat di luar negeri, gua coba ini ketemu dosen gua coba ini. Nah, lu modifikasi, tapi lu ngerti nih. Kenapa dia ngomongnya begini? Karena yang dihadapi adalah pedagang. Berarti kalau saya ngadepin dosen, berarti saya harus ubah nih. Nah, baru dari situ tiru, modifikasi sebagai lu, supaya lu jangan jadi KW-nya si Motul gitu kan. Udah diamati, lu tiru, lu modifikasi. Wah, berarti itu kerja cerdas Kang. Itu kerjanya cepat tuh. Kerja cepat juga. Nah, pertanyaannya, kalau lu melakukan ini terus, sebenarnya lu nggak akan berkembang. Jadi lu hanya baru sampai satu achievement, yaitu lu bisa mengejar itu. Tapi once ini si Motul nggak ada, jangan-jangan lu akan stuck di situ tuh. Karena nggak ada ininya lagi nih, patronnya nih. Nah itu bahayanya kalau kita terjebak di ATM. Satu lagi, amati, tiru, modifikasi.
Lalu itu inovasi. Inovasi yang lebih penting. ATMI berarti teman-teman. Jadi lu amati si patron lu tiru, lu bisa, lu modifikasi. Abis itu inovasi. Ini kalau gue mau begini gimana ya? Akhirnya gue udah nggak tergantung sama si motor tadi tuh. Oke. Jangan-jangan gara-gara inovasi tadi lu bisa lebih dari si motor. Tapi kalau lu hanya stop di M modifikasi, sama tiru, lu merasa tugas gue selesai nih. Wah. Karena gue udah bisa memodifikasi apa yang gue tiru. Yeah. Tiba-tiba modifikasi ini stuck nih. Gara-gara ada teknologi baru, ini baru. Berikutnya lu bingung, gue harus amati siapa lagi. Dan itu problemnya kita banyak yang begitu. Jadi ketika udah terdoktrin melakukan ATM ya, tiba-tiba zaman berubah, teknologi berubah. Ini kan teknologi sekarang berubah semua. Hari ini udah ada AI. Terus kita bingung. Lah, sementara yang gue amati dulu nggak main AI. Stuck loh. Iya. Nah itu hati-hati itu jebakannya. Tapi kalau amati, tiru, modifikasi, tapi lu inovasi. Artinya lu terbuka dengan hal-hal baru. Masa lu mau dicap sama mirip kan nggak mau. Iya benar-benar. Itu hati-hati tuh Ji lo. Jadi ATMI. Jadi memang itu belakangan. Jadi kalau lu perhatiin strategi ATM itu memang ada di negara-negara yang mau ngejar waktu itu. Oke. Contohnya Kang? Jepang. Oke. Habis perang tuh. Wih. Waduh, kocar-kacir kan. Bom atom? Iya. Kocar-kacir apa, udah kalah perang, apa semua, tiba-tiba dia harus kejar ini. Nah waktu ngejar, dia nggak mungkin melakukan ngejar atau membangun bangsa yang udah habis dibom ini dengan metode yang standar. Wah itu bisa berapa puluh tahun tuh. Iya. Udahlah, kita harus kejar cepat. Caranya gimana? Kita amati. Di negara-negara yang mengalahkan kita, itu negara barat, itu lagi rame apa? Di zaman itu elektronik, semikonduktor, chip apa, nah itu ditiru tuh. Oke, kita amati, pelajari, kita tiru. Di sana si transistor tadi, di sana dipakai apa? Wah, dipakai buat pesawat terbang, dipakai buat antariksa, kan mereka lagi sama Jepang. Enggak, kita modifikasi, kita bikin apa? Radio aja. Radio. Jadilah radio transistor kecil. Dan radio transistor itu kecil dengan merek Sony, itu bisa menguasai Amerika. Di negara asalnya. Iya. Kan itu sebetulnya modifikasi tapi ada inovasi. Dan apa yang terjadi berikutnya, si Sony ini itu melahirkan yang namanya Walkman. Di Amerika nggak kepikir. Pertanyaan gua, apakah kalau saja orang Jepang itu hanya sampai modifikasi, menurut lu akan lahir nggak yang namanya Walkman? Enggak. Nggak akan ada. Jadi kayak apa? Ya nunggu Amerika bikin. Nah, lalu Korea juga begitu. Jadi ketika mereka mengalami masa-masa kayak di Indonesia tuh, banyak anak muda yang menuju produktif. Apa istilahnya? Ini gimana caranya kita jangan sampai kekurangan lapangan pekerjaan nih. Udah, kita tiru Jepang aja. Gitu. Jepang dulu zamannya transistor, kita zamannya chip. Jadilah Samsung. Menguasai dunia udah. Iya kan? Iya benar-benar. Kalau lu lihat mah inovatif mereka. Iya. Awalnya mungkin niru-niru. Iya benar-benar. Berikutnya adalah Cina. Wow. Biasanya cuma menerima pesanan dari negara lain, ketika mereka membuka diri, kita kejar deh. Nah kebetulan mereka itu menirunya, itu mah di saat lagi jadi kulinya negara lain kan. Dia bikin iPhone, dia bikin mobil, dia kuli doang tuh. Tapi ternyata dalam menjadi kulinya itu dia ngamatin, ditiru tuh mulai tuh, dijiplak tuh kan ada tuh. iPhone mirip iPhone gitu loh. Pada potensi. Tapi setelah itu dia sadar, kita nggak bisa begitu terus nih, harus ada inovasi. Keluar Xiaomi. Keluar Huawei. Nah itu udah berubah. Nah Indonesia sebenarnya ada dalam fase kayak di Korea Selatan itu. Kita tuh masih seneng niru memang. Ya nggak apa-apa, tiru modifikasi. Pertanyaannya ini mau gede terus nih. Hati-hati. Kalau sampai kita puas hanya bisa memodifikasi barang yang sudah kita tiru, itu kita hanya stuck di era Indonesia bikin brand sepatu sendiri yang jahitannya mirip atau secanggih Nike.
Kenapa? Karena kita bertahun-tahun itu jadi buruhnya Nike. Buruhnya Nike. Ya, masa lu puas sampai di sini doang? Sementara Nike ternyata udah inovasi yang lain, kita masih stuck dijahit aja terus. Itu tuh problem tuh. Nah itu. Nah jangan sampai kita tuh stuck di situ tadi. Jangan sampai terjebak tuh dengan itu stigma itu. Lu merasa kayak puas, cukup kok kita berhasil memodifikasi. Jangan. Contoh lagi film-film Indonesia. Bertahun-tahun kita ngamatin aja ya. Iya. Berikutnya kita niru. Di luar lagi film apa yang bagus kita tiru. Itu ada tuh zaman dimana film Indonesia tuh ngikutin kayak Batman, cahayanya gitu ya. Iya. Jadi bikin efek itu tuh kayak, lu bisa nggak bikin efeknya kayak si sutradara Anu, bikin film kayak gaya-gaya Quentin. Ya memang masih meniru gitu loh. Iya. Setelah lu modifikasi gaya Quentin tapi versi Indonesia, lu mau sampai di sini nih. Ini zaman udah geser nih. Iya. Nah itu pertanyaannya, lu mau sampai di situ saja, M-nya modifikasi atau itu. Jadi itu lu harus hati-hati tuh. Itulah pentingnya personal branding ya sebenarnya. Nah balik ke personal branding, bagaimana caranya ketika lu sudah ngikutin tadi patron apa semua, lu harus temukan yang benar-benar lu dan lu akan mau jadi apa gitu. Sama kan personal branding kan lu bisa dari mengamati orang dulu. Kayaknya gue pengen dandan kayak dia, atau gue pengen terlihat seperti dia sebagai chef atau sebagai seniman gitu ya. Lu tiru, lu modifikasi yang sesuai dengan lu. Nah berikutnya, masa lu nggak pengen mengembangkan diri lu dari yang ini sih gitu. Nah itu butuh berikutnya. Iya. Tapi itu banyak kan kejadian tuh ketika anak-anak Gen Z, kita bilang dulu ya, kita Gen Z anak muda ini ketika ingin personal branding tuh dia takut Kang oleh takutnya gimana? Kayak takut hujatan-hujatan, kayak dari lingkungan sekitarnya kurang mendukung gitu. Nah ini apa sih Kang sebenarnya tipsnya nih dari Kang Motol? Wah ini nih problem nih. Iya jadi gini, hujatan dan celaan atau bully atau bahkan apa itu, sejujur-jujurnya itu gue merasa generasi kalian itu adalah generasi yang tangguh gitu loh. Gak ada di zaman gue tuh sebrutal gitu. Gak ada. Itu menurut gue ini adalah zaman dimana semua orang tuh harusnya nggak boleh tapi di generasi kalian kan boleh nggak boleh dihajar aja, nggak mau tahu gitu ya. Nah itu kalau ditanya misalkan menghadapinya gimana, sejujurnya gue nggak tahu jawabannya. Yang kalau itu terjadi pada gue akan melakukan deactivate pasti. Jadi gue akan mengurangi penggunaan medsos gue atau digital gue, karena ini bisa tidak membuat gue jadi produktif, tidak membuat gue jadi berani mau ngapa-ngapain gitu loh. Atau gue milih platform mana yang sebenarnya bisa membantu gue lebih bisa memperbaharui atau bikin gue ini, atau sama yang tidak gitu loh. Karena gue sih agak takjub ya bahwa anak sekarang kayak gila itu lu dicengin kayak walaupun ekstrimnya nih. Akhirnya ada yang kena mental health, ada yang kena ngedrop, bahkan ada yang larinya ke drugs. Nah, itu situasi memang mengerikan dari digital ini gitu. Maksudnya dampaknya kan lebih ekstrim kalau dibuat sampai bunuh diri. Nah itu kayak gitu. Kalian cewek bunuh diri, yang cowok nembakin orang. Di kita kan untungnya nggak sampai begitu ya. Tapi itu kan tekanan. Benar. Nggak gampang menghadapi tekanan. Lo kalau di rumah, tekanan lo dari orang tua gue gitu, dari orang tua ya. Bokap gue galak banget sih. Biasanya ibu baik. Ibu gue galak, tiba-tiba bokap baik. Bokap nyokap galak, biasanya abang gue baik. Jadi kita tuh masih punya support system lah. Iya. Nah sekarang itu baru segitu tuh. Atau tiba-tiba gue di sekolah ditekan begitu, ya gue pulang ke rumah gue selesai gitu. Atau gue pindah nongkrong, beda. Hari ini buat gue berat bro, maksudnya kayak itu mana nih? Iya, maksud gue kalau lu tanya mesti bagaimana, sejujurnya gue juga nggak punya apa ya. Gue nggak pengen khusus lah ya. Gini, karena gue nggak kepengen sok tahu. Oke. Beda. Sharing aja nih Kang. Iya, karena beda Ji. Maksudnya gini, generasi lu mah menurut gue gila ya. Lu mah jangan-jangan orang tuanya juga sibuk kerja, di sekolah perasaan salah terus, di medsos dihajar. Kalau udah ngomongnya kan brutal gitu ya. Wah.
Jadi yang ada gue mungkin salut sama. Tapi yang balik lagi, kalaupun gue harus dalam posisi itu, kalau di logika gue yang paling mudah adalah gue harus digital detox tuh. Oke. Udah gue stop main digital, gue offline aja atau gue pilih-pilih. Offline dulu ya Kang ya? Menurut gue nggak tahu nih, gue sih yakin tidak valid lah buat angkatan lu yang sudah sangat digital terus disuruh berhenti bagaimana mungkin gitu. Kira-kira gitu tuh. Iya, itu lumayan membahayakan sih Kang memang. Iya. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, bahkan keluarga gitu. Setuju. Karena ketika misalnya kita dihujat di Twitter, kita pindah ke Instagram, tetap dihujat Kang. Gitu, sampai kita mungkin memberikan klarifikasi atau ini terbukti nih kebenarannya segala macam. Wah, Tetap berat. bahaya. Mungkin kalau untuk tipsnya personal branding nih, apa nih Kang? Mungkin menguatkan niat kali ya sebelum, ya... Oh sorry, maksudnya tadi berhubungan dengan lagi ngebangun personal brand terus lagi ngebangun terus dicaci gitu. Iya. Oh, kalau itu sih menurut gua ini, Ji. Jadi kan gini, ketika lo muncul sebagai personal tertentu, itu yang pertama orang tuh akan kaget, wih berubah nih gitu. Nah sebetulnya berubah ini nih lo mau berapa derajat ekstrimnya aja sih. Oke. Kalau lo emang tiba-tiba atau tidak ada alasan lo ini, nah itu mungkin yang diketawain, yang dicengin itu sebenarnya adalah ketiba-tibaan ini aja. Perubahan itu sendiri. Perubahannya aja. Tapi ketika tiba-tiba lu harus ke luar negeri karena sekolah, lu pulang terus lu berubah, itu kan lu punya momen di mana emang lu harus berubah gitu, nggak apa-apa juga. Dan itu menurut gua ya dicaci, dicela itu tuh bagian dari proses karena perubahan tadi aja. Tapi kalau lu melakukannya pelan-pelan bisa jadi enggak. Oke. Tapi kalau lu seketika itu lu menimbulkan keanehan, aneh itu yang membuat gue jadi gemes tuh. Lu ada apa nih bro? Tiba-tiba. Gitu. Tapi kalau temen udah lama nggak main, terus tiba-tiba main, gitu. Minjem duit. Hai Oji, lu kenapa nih? Jadi gue lebih kaget gara-gara perubahannya terlalu drastis. Yang terlalu drastis ya. Tapi kalau proses brandingnya itu dibangun, tumbuh pelan-pelan, gradual, rasanya sih enggak lah. Oke. Kecuali lu melakukan perubahan yang agak ekstrim gitu ya, tiba-tiba lu tato di mana-mana. Wah. Waduh, lu mau jadi apa nih begini? Gradual sih, tapi nambah lagi. Gue setiap ketemu lu kayaknya piercing nambah terus nih. Gelisah kan gue, lu ada apa sih? Dan lu nggak ngasih jawaban. Nah itu juga PR tuh. Lu berubah, lu dalam rangka apa sih gitu? Wah itu juga kaget tuh. Kaget. Bukannya kaget dan bertanya-tanya. Oh benar-benar. Iya. Berarti mungkin salah satu tipsnya itu step by step ya Kang ya. Bertahap lah. Bertahap. Ada misalkan ini kalau mungkin tidak niat personal branding tapi dicap personal branding. Oke. Gimana tuh? Ini tiba-tiba nih gue. Tiba-tiba gue jenggotan. Ini gue cungkring, tanah gue cungkring. Cingkrang. Rambut gue pendek terus kemana-mana gue pakai kopiah dan itu seketika gitu loh. Oke. Pertama kan lu kaget kan? Pasti. Karena drastis, tidak gradual. Lu akan, si Motul kenapa? Yang paling gampang adalah lu akan bilang, wah jangan ikut aliran tertentu. Iya dong, itu paling umum. Oke. Wah nih ikut pengajian di mana nih? Gitu istilahnya kan gitu. Tapi tiba-tiba lu nemu jawaban, itu dia kemarin keluarganya kecelakaan semua. Dia nggak bisa hadir di pemakaman. Lu bisa terima nggak kayak gitu? Enggak sih. Bukan, maksudnya gue berubah gara-gara keluarganya si Motul, bapak ibunya kecelakaan. Oh iya, terima dong. Artinya? Terima kalau itu. Pantesan dia mendekatkan kepada Tuhan, pada agama karena dia baru mengalami depresi. Jadi perubahan drastis ini gue bisa terima. Oh iya. Benar-benar. Ketika gue mau nyela, udahlah gila loh itu kesian lagi. Iya. Akhirnya hilang tuh dugaan gue tentang ikut kelompok tertentu, ikut pengajian tertentu karena gue tahu alasannya. Tapi ketika gue tidak ada apa-apa, ketemu lo gue boleh nggak potong jenggot, lama-lama jenggot doang. Iya kan? Iya. Lu duluan deh, nanti gue nyusul. Kemana sih Motul nih? Oh ternyata dia asar dulu. Itu kan pelan-pelan. Ketika bener-bener gue berubah, lu pasti gak akan kaget. Gitu. Tapi kalau misalkan berubah, kaget, terus gak ada alasan dan lu gak tahu, lu pasti curiga. Tapi kalau lu tahu, nah jadi mungkin itu tadi.
Gradual. Wah, ngomongin panjang nih, ngomongin personal branding nih ya Kang ya. Ternyata ya. Seru juga nih. Melebar kemana-mana. Bener-bener itulah mungkin pentingnya, manfaatnya, tipsnya gitu ya. Mungkin bukan merasa paling benar tapi ya mungkin ini sedikit obrolan dari kita lah, Kang ya. Berbagilah. Berbagi. Karena gue bukan ahli personal branding, gue bukan ahli branding, tapi ya kita cerita. Karena gue juga tertarik sih ya ke anak-anak muda tentang situasi tadi, kemudian ada masalah itu ya itu buat gue tuh juga masukan Ji. Jadi senang tuh bisa ngobrol cerita ini. Oke. Jadi silakan coba ditutup sama Oji. Siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita izin pamit. Ketemu di lain waktu. Dengan obrolan lain lagi, topik lain ya. Topik lain pasti. Yang lebih seru Kang harusnya nih Kang. Ya, jadi boleh teman-teman kalau ada ingin nimbrung obrolan santai, tektokan apa, silakan nanti tulis di komentar. Biasa. Seperti biasa. Di komentar, nanti kita akan ketemu di episode lain. Episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.